A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Ketika Ibu Sakratul Maut. Cerita ini ditulis oleh Nirhasina, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Sudut pandang Risma. Sesungguhnya hatiku tidaklah sekeras batu, tidak pula selembut salju. Ia berubah-ubah menyesuaikan diri dengan kondisi. Kakiku terus melangkah menapaki setiap lorong rumah sakit, mencari satu ruangan yang kemarin ditunjukkan oleh seorang gadis. Tante diminta ke rumah sakit sama Tante Sari. Katanya penting. Nomor HP Tante gak bisa dihubungi, makanya beliau nyuruh saya langsung datang ke sini. Ucap seorang gadis utusan Kak Sari yang datang ke rumah kemarin sore. Ketika itulah hati dan pikiran berperang hebat. Setelah apa yang sudah mereka lakukan padaku, haruskah aku masih peduli? Namun tak bisa dipungkiri, di lubuk hati yang paling dalam rasa khawatir itu ada. Bahkan aku sampai kesulitan tidur karena terus kepikiran. Gak usah pergi, Mah. Dia pasti mau ngajak ribut lagi. Nanti mama diapa-apain gimana? Ucap Dita saat ku ceritakan masalah ini kepada kedua putriku. Rumah sakit tempat umum dan rame. Gak mungkinlah Tante Sari berani macam-macam sama mama, jawabku. Jangan-jangan Om Sony lagi sakaratul maut kayak nenek kemarin. Makanya mama disuruh datang. Kayaknya dia mau minta maaf sebelum meninggal, Saudila. Aku sampai bergidik ngeri mendengarnya. Kalau benar seperti yang dikatakan Dila, betapa jahatnya aku jika tak mau datang. Pendapat keduanya sempat membuatku bimbang. Dita bersikeras melarang, sedangkan omongan Dila selalu terngiang, mengisyaratkan aku harus pergi untuk memastikan langsung keadaan Bang Sony. Kalau benar kondisinya seperti yang dibilang Dila, meski hanya kemungkinan kecil, aku tidak mau menyesalinya seumur hidup. Karena itu hari ini kupaksakan diri untuk membesuknya. Setelah beberapa menit menjelajahi lorong rumah sakit, aku sampai di depan sebuah ruangan yang hendak dituju. Dengan ragu ku tengok pintu yang tertutup rapat. Dari dalam sana terdengar suara seorang berjalan mendekat. Tak berselang lama, pintu pun terbuka. Datang juga kamu. Kedatanganku langsung disambut tak ramah oleh Kak Sari. Assalamualaikum, ucapku. Seperti biasa Kak Sari tidak menjawab salamku. Dia langsung memutar badan membelakangiku, lalu melenggang masuk tanpa mengajak. Walaupun begitu aku tetap mengekorinya. Sudah terlanjur datang juga, masa harus langsung pulang hanya karena sambutan tak ramah? Sempat terbesit sedikit penyesalan karena telah datang ke sini. Tapi rasa itu langsung hilang setelah kedua manik mata ini menatap bergantian dua orang yang sedang terbaring di atas berangkarnya masing-masing. Diri langsung tersentak kaget melihat keadaan keduanya. Aku langsung menghampiri Bang Sony di berangkarnya. Tangisku langsung pecah saat melihat dari dekat. Ya Allah Bang, kok bisa jadi begini? Bang Sony menyadari kehadiranku. Dia mengedipkan mata beberapa kali ke arahku sebagai lambang komunikasi karena bibirnya yang sudah miring sebelah. Kesulitan melafalkan kata. Tak berselang lama buliran pening luruh dari kelopak matanya. Raut kesedihan terlihat jelas di wajahnya. Dia yang beberapa hari lalu masih berdiri tegap dengan tubuh yang sehat kini sudah terbaring lemah. Bahkan untuk makan pun harus menggunakan selang yang dipasangkan melalui hidung karena mulutnya sulit memproses makanan. Satu-satunya yang menjadi sumber nutrisinya saat ini adalah susu karena makanan meski halus tidak bisa melewati selang, yang bisa hanya berupa cairan. Kenapa Bang Sony bisa jadi seperti ini, Kak? Tanyaku pada Kasari sembari mengusap sisa buliran bening yang membasahi pipi.
Kamu masih bertanya? Ini semua karena kamu, Palasari sembari berkacak pinggang. Puas kamu sekarang melihat saudara kandung kamu sendiri menderita? Gak usah pura-pura menangis segala. Air mata kamu air mata buaya. Kamu pasti senang melihat kami seperti ini. Kata-kata yang dilontarkan Kasari seperti belati yang menusuk ulu hati. Benarkah Bang Sony seperti ini karena salahku? Aku tak menjawab perkataan Kasari yang memojokkanku. Bukan tak ingin membalasnya, tapi sadar akan kondisi. Apalagi di rumah sakit. Tidaklah baik membuat keributan karena akan mengganggu istirahat pasien. Lagi pula aku datang ke sini dengan niat baik, bukan untuk cari masalah. Sebisa mungkin ku tahan diri agar tak terpancing emosi. Sudah mah, kita memanggil Tante Risma ke sini karena mau minta bantuannya. Kenapa Mama malah marah-marah? Ujar Sinta. Gadis yang selama ini selalu terlihat sombong dan angkuh itu terlihat pucat dan sangat lemah. Entah apa yang terjadi padanya. Bantuan? Tanyaku. Hati mulai tak nyaman. Berbagai prasangka muncul di kepala. Apa yang mereka butuhkan dariku? Duduklah Tante. Ada yang mau kami bicarakan, ucap Sinta lagi. Tanpa menunggu diperintah lagi, aku segera menjatuhkan bobot pada sebuah kursi. Posisiku kini diapit oleh dua berangkar, Sinta dan Bang Sony. Sedangkan Kasari duduk di seberang sana, tepatnya di sebelah kiri Sinta. Untuk sekian detik, tak ada pembicaraan di antara kami. Hanya helaan nafas berat yang terdengar. Aku masih setia menunggu mereka mulai berbicara. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang menimpa kami, Risma. Ini semua berawal dari keegoisanmu, ucap Kasari memecah keheningan. Mah, cukup. Apa Mama gak bisa ngomong baik-baik? Tegur Sinta terlihat kesal. Kalau gitu kamu aja yang ngomong, balas Kasari tak kalah kesal sembari bangun dari duduknya. Sejenak dia menatap Sinta tajam lalu melangkah meninggalkan ruangan serba putih ini dengan membawa serta kekesalannya. Mah, Mama mau kemana? Panggilan Sinta tak dihiraukannya. Dia malah membanting pintu dengan kasar sehingga kami tersentak dibuatnya. Setelah Kasari benar-benar hilang dari pandangan, Sinta langsung menangis terseduh-seduh. Aku yang tidak tahu apa-apa semakin bingung dibuatnya. Sinta tak kunjung membuka suara. Dia hanya menangis saat kutanya. Sehingga yang bisa kulakukan adalah duduk diam menunggunya tenang. Setelah beberapa menit barulah dia mulai membuka mulut. Bantu aku Tante, ujarnya seraya menggenggam erat tanganku. Apa yang bisa Tante bantu? Tanyaku lembut seraya mengusap rambutnya. Sejujurnya aku merasa canggung dengan keadaan ini. Karena selama ini hubungan kami tidaklah dekat, bahkan terkesan renggang. Anak ini dari kecil tidak pernah diajarkan untuk menghormatiku sebagai tantenya. Bahkan kami jarang sekali bertegur sapa saat kami sengaja bertemu di jalan. Hanya sesekali dia menyapa. Itu pun aku yang memulai duluan. Sekarang dia menangis di dalam dekapanku. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku kembali. Kali ini aku menatapnya lekat, tapi dia malah menundukkan wajah. Apa kata dokter tentang keadaan papa kamu? Dan kamu kenapa bisa ikut dirawat juga? Sambungku. Papa terkena stroke. Badannya yang sebelah kanan lumpuh. Jadi butuh perawatan intensif. Kata dokter kemungkinannya untuk sembuh total sangat kecil. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa jadi begini? Tanyaku kembali. Sinta menatap lurus ke depan, lalu mengalirlah cerita tentang kedua orang tuanya yang bertengkar hebat pada malam Bang Sony dibawa ke rumah sakit.
Papa memang sudah lama memiliki riwayat penyakit darah tinggi. Stres dan kelelahan menjadi pemicunya terkena stroke. Tensinya naik sampai 200/160 kemarin. Astagfirullahaladzim. Aku tak henti-hentinya beristighfar selama mendengar cerita Sinta. Sungguh Allah lah yang berkuasa atas alam semesta dan seisinya, termasuk manusia. Mudah baginya menarik nikmat sehat yang telah Ia berikan pada manusia. Begitu juga sebaliknya. Aku hanya bisa berdoa untuk kesembuhannya. Semoga rasa sakit yang Ia rasakan dapat menggugurkan dosa-dosanya. Terus kenapa kamu bisa dirawat juga? Tanyaku kembali, karena aku tidak menemukan jawaban atas pertanyaan ini di sepanjang cerita. Aku... Ucapnya terbata-bata. Kamu kenapa? Aku hamil, Tante. Astagfirullahaladzim. Aku menarik tanganku dari genggamannya, lalu membetulkan duduk yang tiba-tiba terasa tak nyaman. Dadaku bergemuruh hebat menahan gejolak rasa sedih dan amarah yang bercampur menjadi satu. Sinta kembali menangis sembari menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Tapi lahar yang bergemuruh di hatiku telah menutupi rasa kasihan. Sekarang aku tahu kalau kehamilan Sinta yang tanpa suami juga menjadi salah satu penyebab Bang Sony terkena stroke. Setelah sedikit merasa tenang, aku kembali mengorek informasi tentang pengakuannya yang sukses membuatku tersulut amarah. Kamu hamil sama siapa? Tanyaku. Pacarku, Tante. Jawabnya seraya menunduk. Dia sudah tahu? Tanyaku kembali, yang dijawabnya dengan menggelengkan kepala. Aku menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya dengan kasar. Hatiku sudah teriris melihat kondisi Bang Sony yang kemungkinan besar sulit untuk sembuh total. Sekarang Sinta malah menambah masalah baru. Sudah 2 minggu ini dia nggak bisa dihubungi, Tante. Nomorku juga sudah diblokir. Aku nggak tahu harus berbuat apa, Tante. Aku takut dia nggak mau tanggung jawab. Ucapnya berurayan air mata. Aku menghela nafas berat. Ingin sekali ku katakan padanya, itulah akibat menjadi perempuan terlalu murah. Terlalu mudah mencurahkan kehormatan pada pasangan yang belum halal. Pada akhirnya wanitalah yang menjadi korban. Ditinggalkan begitu saja setelah madunya dihisap. Miris sekali pergaulan anak zaman sekarang. Aku mengalihkan tatapan sejenak ke arah Bang Sony. Meski tak lagi bisa berbuat apa-apa, bahkan untuk makan saja harus menggunakan alat bantu. Tapi aku yakin dia dapat mendengar pembicaraanku dengan putrinya. Hal itu ku ketahui dari sudut matanya yang basah. Bulir-bulir bening terus mengalir sampai mengenai daun telinganya. Detik berlalu berganti menit. Lidahku masih terasa berat untuk melanjutkan cakap. Hingga heninglah yang terasa. Hanya deru nafas dan bunyi alat medis yang terdengar. Kenapa kamu melakukan itu, Sinta? Berzina itu dosa besar. Allah akan sangat murka. Kamu tidak kasihan sama papamu. Dia bisa ikut terseret ke neraka karena dosa yang kamu lakukan. Ucapku seraya menahan denyut nyeri di ulu hati. Kalau papa dan mama masuk neraka itu sudah seharusnya. Seumur hidup mereka tidak pernah mengajarkanku tentang agama. Tidak juga mengenalkan padaku tentang dosa. Dari kecil aku diajarkan berbuat suka-suka. Terserah aku mau berbuat apa. Selagi aku senang dan tidak merengek, itu tidak masalah. Jawabnya sembari tersenyum miring. Jawaban yang tak terduga terlontar begitu saja dari mulutnya. Aku sampai menganga mendengarnya. Astagfirullahaladzim. Sinta, kenapa kamu bicara seperti itu? Sudahlah, Tante. Lupakan saja.
Aku cerita semuanya ke tante karena aku berharap tante bisa menolongku, bukan mau minta diceramahi. Jawabnya seraya mendecak kesal. Dalam kesulitan saja dia masih bersikap begitu. Sudah bisa dibayangkan kan bagaimana sifat asli anak ini. Aku hamil sama Dani, anaknya Bu Ami. Tante pasti kenal kan? Tanyanya lagi. Apa? Untuk kesekian kalinya aku tersontak kaget karena pengakuan Sinta. Bagaimana tidak? Aku sangat mengenal laki-laki yang baru saja disebutkan namanya oleh Sinta. Dia baru saja. Tante harus membantuku minta pertanggungjawaban dia. Aku gak mau hamil tanpa suami, apalagi harus membesarkan anak tanpa ayah. Ucapnya memelas, seraya menggoyang-goyangkan tanganku seperti anak kecil yang ingin minta dibelikan es krim. Sinta, gimana bisa kamu hamil sama Dani yang sudah bertunangan dengan anak pejabat dari desa sebelah? Dan sebentar lagi mereka akan menikah. Apa? Kali ini dia yang tersontak kaget mendengar penjelasanku. Gak mungkin. Tante pasti salah. Dan emang udah 2 minggu gak ada kabarnya. Tapi dia gak mungkin tunangan sama orang lain setelah. Sinta meremas perutnya yang masih rata. Bulir bening seketika kembali merembes dari sudut matanya yang sudah bengkak. Tapi itulah kenyataannya. Dani bertunangan 2 minggu yang lalu dan akan menikah minggu ini. Kalau nggak salah akad nikahnya hari Jumat. Akad nikah hanya dihadiri oleh keluarga dekat saja, karena digelar secara tertutup. Sedangkan tante dan yang lainnya diundang pas acara resepsinya. Kalau nggak salah resepsinya hari Senin. Sebentar. Aku merogoh ponsel yang kusimpan di dalam tas untuk mencari undangan pernikahan Dani yang sudah tersebar di media sosial, lalu menunjukkannya kepada Sinta. Enggak, ini enggak mungkin. Dani enggak boleh menikah dengan orang lain setelah apa yang dia lakukan padaku. Sinta menangis histeris. Aku berusaha menenangkannya tapi bukannya tenang. Dia malah menangis semakin kencang. Istighfar Sinta. Kita di rumah sakit. Kalau kamu kayak gini bisa mengganggu pasien yang lain. Ucapku pelan namun penuh penekanan. Sinta, kamu kenapa? Risma, apa yang kamu lakukan sama anakku? Aku segera melepaskan pelukan pada Sinta ketika Kasari datang. Dia menatapku nyalang seolah ingin menerkam. Kasari dengan sigap mengambil alih memeluk putrinya. Namun bukannya berhenti menangis, Sinta malah semakin histeris. Bilang sama mama apa yang sudah dia lakukan padamu, tuduhnya. Dia mengarahkan tatap padaku dengan bola mata yang mengkilat-kilat melambangkan kemurkaan. Karena tidak ingin terus dituduh yang tidak-tidak, aku langsung menyodorkan ponselku yang masih menampilkan undangan virtual pernikahan Dani pada Kak Sari. Apa ini? Tanyanya masih dengan nada suara tidak bersahabat. Lihat saja sendiri, jawabku tak kalah ketus. Kak Sari begitu kaget setelah membaca undangan tersebut. Mulutnya sampai menganga membentuk huruf O. Akad nikahnya Jumat 19 Januari. Itu berarti besok. Astaga Sinta, kenapa bisa jadi begini? Kak Sari terlihat geram. Nafasnya memburu naik turun. Tangannya juga terlihat gemetar. Melihat itu aku datang sigap mengambil kembali ponselku dari tangannya. Takut kalau dia murka dan ponselku yang menjadi sasarannya. Setelah ponsel berada di tanganku, aku membaca kembali undangan pernikahan Dani dengan teliti. Di sini tercatat jelas kalau akad nikahnya akan digelar pada Jumat 19 Januari 2024. Hari ini adalah hari Kamis. Besok Dani akan menikah dengan perempuan lain. Tinggallah Sinta sendirian dengan kehamilannya yang kemungkinan besar tidak akan mendapat pengakuan.
Kasihan, tentu saja. Sebagai orang yang masih memiliki hubungan darah dengannya, aku tentu merasa iba dan ikut menanggung malu. Tapi mau diapakan, nasi sudah menjadi bubur. Sudut pandang Sinta. Berita yang dibawa Tante Risma benar-benar membuatku shock berat. Aku sampai tidak bisa berpikir jernih ketika mengetahui orang yang kucintai dan sudah menanam benih di rahimku akan menikah dengan perempuan lain. Saat ini rasanya aku ingin mati saja daripada menanggung malu karena hamil tanpa suami. Belum lagi setelah anak ini lahir. Mau ku kemanakan dia? Aku tidak mau membesarkannya sendirian. Terbesit di hati ingin menggugurkannya mengingat usianya yang masih muda. Jadi bisa gugur dengan mudah. Tapi itu pasti berpengaruh pada kesehatanku. Salah langkah, aku bisa kehilangan rahim dan selamanya tidak bisa punya anak. Memikirkannya saja bisa membuatku gila. Apalagi mengerikan. Apalagi hal mengerikan itu benar-benar kejadian. Tidak, itu bukan solusi yang baik. Yang harus kulakukan sekarang adalah mencari Dani dan memintanya bertanggung jawab. Aku baru ingat kalau masih punya satu cara untuk memaksanya bertanggung jawab. Aku masih punya waktu sampai besok pagi sebelum akad nikahnya dilaksanakan. Itu artinya aku harus bergerak sekarang. Mah, aku mau pulang. Aku harus menemui Dani dan bicara dengannya. Pintaku pada mama tentunya saja masih dalam keadaan menangis. Air mata ini tidak henti-hentinya mengalir dari tadi. Kamu yakin mau pulang sekarang? Dokter kan belum mengizinkan kamu pulang, sahut Tante Risma. Terus kamu maunya kami berdiam diri aja di sini gitu? Membiarkan Dani menikahi orang lain? Jawab mama tanpa kesal. Aku sudah tak merasa kaget lagi karena nada suara mama selalu tinggi saat bicara dengan Tante Risma. Tante Risma tak menjawab perkataan mama. Mungkin karena malas berdebat. Mama mau mengurus administrasi dulu, ucap mama seraya menoleh padaku. Aku hanya menjawabnya dengan menganggukkan kepala. Kamu jangan pulang dulu Risma. Jagain Sinta dan Bang Sony, sambungnya. Kali ini nada bicaranya sedikit menurun walaupun ketusnya masih terlihat. Sepeninggalan mama, ruangan ini terasa sunyi. Baik aku maupun Tante Risma tak ada yang membuka suara. Kami larut dalam renungan masing-masing. Tak lama kemudian mama datang bersama seorang perawat. Dia melepas infus yang masih menempel di tangan kiriku. Risma, kamu jagain Bang Sony. Karena aku sama Sinta harus pergi untuk menyelesaikan masalah ini, titah mama pada Tante Risma. Tapi jangan lama-lama kak. Aku juga mau pulang. Sebentar lagi anak-anak pulang sekolah, jawab Tante Risma. Kamu bisa gak sih gak membantah? Anak-anak kamu itu udah besar, bukannya masih nyusu. Lagian yang sakit saudara kamu sendiri. Sudah seharusnya kamu yang jaga. Mama kembali kesal karena Tante Risma. Kalau aku jadi mama pun mungkin akan merasa hal yang sama. Sudah jelas keadaan genting begini, dia masih enteng-entengnya menjawab begitu. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit, kami sampai di depan rumah Dani yang bersebelahan dengan kediaman Tante Risma. Tapi rumahnya nampak sepi dengan pintu dan jendela yang tertutup rapat. Mama tidak berani turun dari mobil karena beberapa hari yang lalu sudah membuat keributan di sini. Orang-orang pasti belum melupakannya. Terpaksalah aku yang turun untuk mencari informasi tentang Dani dan keluarganya. Ketika sampai di depan pagar barulah terlihat jelas jika pagarnya digembok. Itu artinya pemilik rumah sedang tidak berada di tempat. Aku menoleh ke kiri dan kanan berharap ada orang yang lewat supaya bisa bertanya. Namun di jam segini tak terlihat orang yang berlalu lalang. Apalagi sinar matahari hari ini begitu menyengat. Baru beberapa menit saja terkena terpaannya kulitku sudah terasa terbakar. Gimana? Tanya mama dari dalam mobil. Gak ada orang mah. Pintunya terkunci.
Jawabku lesu. Kalau nggak ada orang, ngapain kamu masih berdiri di situ? Ujarnya tersulut amarah. Aku rasanya ingin menangis dibentak begini. Walaupun sudah biasa dengan sikap kasar mama, tapi tetap saja aku merasa sedih karena memang suasana hatiku saat ini sedang tidak baik-baik. Cepat masuk, ditanya lagi. Aku menurut meski di hati ada kedongkolan. Karena tak menemukan apa-apa, akhirnya kami kembali ke rumah sakit untuk menanyai Tante Risma. Kali aja dia tahu kemana perginya tetangganya itu. Salah kami juga tidak bertanya dulu sebelum pergi. Padahal di undangan virtual yang ditunjukkan Tante Risma pasti ada alamat atau tempat acara akad nikahnya. Mengingat acaranya besok pagi, pasti Dani dan keluarganya sudah sibuk menyiapkan acaranya. Syukurlah kalian sudah datang. Kalau gitu aku pamit pulang dulu. Dila pasti udah menunggu. Dia nggak bisa masuk karena kunci rumahnya ku bawa, ujar Tante Risma. Baru juga sampai di rumah sakit, Tante Risma langsung berpamitan pulang saat melihat kedatangan kami. Kelakuannya itu tentu saja membuat kami kesal. Sudah jelas tugasnya belum selesai, enak banget dia minta pulang. Sempat terjadi perdebatan antara Mama dan Tante Risma, tapi pada akhirnya kamilah yang mengalah. Mama mengizinkan Tante Risma pulang dengan catatan dia harus kembali lagi ke rumah sakit nanti untuk menjaga Papa. Karena aku dan Mama harus pergi lagi mencari keberadaan Dani. Cukup lama kami menunggu Tante Risma kembali. Mama tampak gelisah dan sesekali mengomel memaki Tante Risma. Namun karena tidak ada yang meladeninya, akhirnya dia diam sendiri. Aku sendiri lebih banyak diam. Selain badan yang terasa lemas karena lambung sulit menerima asupan makanan, pikiranku juga lagi kacau. Tidak tahu harus berbuat apa dan seperti apa. Tepat jam 3 sore Tante Risma datang bersama kedua putrinya Dita dan Dila. Bukan Mama namanya kalau tidak menyambut kedatangan mereka dengan semprotan. Tante Risma diam saja saat diomeli Mama karena dia datang terlalu lambat. Tapi tidak dengan Dita. Putri pertama Tante Risma itu selalu punya jawaban atas perkataan Mama. Lebih baik kita pulang aja, Mah. Biarkan orang-orang yang gak tahu terima kasih ini menyelesaikan masalahnya sendiri, ujar Dita. Udah dibantuin bukannya terima kasih, malah marah-marah, sambungnya. Aku berusaha menenangkan Mama supaya tidak terpancing emosi dengan anak setan itu. Bisa gagal semuanya kalau Tante Risma mengikuti keinginan putrinya untuk pulang. Apalagi aku belum mendapat informasi tentang alamat lengkapnya calon pengantin Dani. Syukurlah Mama bisa mengontrol emosinya sehingga sekarang kami bisa menjalankan misi. Tante Risma pun bersedia menjaga Papa sampai kami kembali. Singkat cerita, disinilah kami sekarang berada, di depan rumah mewah milik salah satu pejabat daerah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Tante Risma, Dani akan menikah dengan putri pemilik rumah ini. Pantas saja Dani berpaling. Baru melihat rumahnya saja aku sudah mengetahui kalau wanita itu lebih dari aku dari segi materi. Tapi rumah ini terlihat sepi tak berpenghuni. Meski hanya terlihat bagian lantai 2-nya saja terlihat dari luar, karena tertutupi pagar yang menjulang tinggi. Kalau seandainya benar acara akad nikahnya besok akan diadakan di sini, pastilah sekarang rumah ini sudah ramai oleh keluarga mempelai wanita maupun pria. Apa kami salah rumah ya? Tapi kalau mengikuti alamat yang ditunjukkan Tante Risma kami tidak salah. Memang rumah ini tujuan kami. Cukup lama kami berdiri di depan rumah mewah ini. Sudah beberapa kali juga kami menggedor pagar besinya, berharap ada seseorang yang akan membukakan pintu untuk kami. Namun sudah 30 menit berlalu tidak ada tanda-tanda penghuni rumah akan keluar. Atau mungkin rumah ini memang sedang tak berpenghuni, sehingga kami lelah sendiri dan memilih duduk bersandar di pagar dan beralaskan aspal. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sokir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.